Kita menuju Jawa Tengah, Tribuners, anggota polisi berstatus perwira di Boyolali yang mengejek korban pelecehan seksual akhirnya dicopot. Perwira berpangkat AKP itu dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Reskrim Polres Boyolali pada Selasa 18 Januari 2022 lalu. Pencopotan jabatan AKP Eko Marudin ini dituangkan dalam surat telegram Kapolda Jawa Tengah tertanggal 18 Januari 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Triwidodo, jurnalis Tribun Solo, yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Tri. Iya halo dia. Ya, rekan Tri, bisa Anda jelaskan lebih detailnya terkait proses pencopotan AKP Eko Marudin dari jabatannya sebagai Kasat Reskrim Polres Boyolali? Ya, dia bisa dapat saya informasikan dari Boyolali bahwasanya kasus dugaan ejekan pelaporan pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Polres Boyolali berpanjang, di mana yang semula diduga perwira Polri akhirnya dicopot. Dia bernama AKP Eko Marudin yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Boyolali. Pencopotan AKP Eko Marudin ini dituangkan langsung oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, berdasarkan surat telegram bernomor ST garing 38 garing Romawi 1 garing KEP garing 2020 tertanggal 18 Januari kemarin. Ya. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan terhadap Eko ini selanjutnya? Ya, pencopotan ini dilakukan Kapolda Jawa Tengah untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku pengejekan atau terhadap pelaku dugaan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh AKP Eko Marudin. Untuk itu, Eko Marudin saat ini sebagai perwira di Polda Jateng tengah melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditpropam Polda Jateng. Berdasarkan informasi yang saya terima, sejauh ini sudah ada beberapa orang saksi yang diperiksa oleh Ditpropam Polda Jateng. Selain itu juga dari pelapor sendiri yang berinisial R, yang merupakan warga Desa Bendungan, Kecamatan Simo Boyolali, juga sudah dimintai keterangan oleh anggota Polda Jateng pada hari Selasa kemarin, yakni sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di Polda Jawa Tengah. Ya. Baik, lantas bagaimana rekan Tri dengan pimpinan Satuan Reskrim Polres Boyolali saat ini? Apakah sudah ada penggantinya? Ya, dapat saya informasikan bahwasanya pimpinan di Polres Boyolali tidak boleh ada kekosongan. Untuk itu, setelah muncul telegram pencopotan ini, Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon langsung melakukan serah terima jabatan dari AKP Eko Marudin sebagai Kasat Reskrim kepada AKP Dona Riyadi yang sebelumnya merupakan Kasat Reskrim Polres Banjarnegara yang telah dilakukan serah terima jabatan pada hari Selasa sore sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Boyolali, AKBP Mori Erman. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Masih kita dalami. Ada beberapa informasi yang masuk ke kita, yang kemarin kita sampaikan kepada teman-teman media bahwasannya saya belum melihat fakta-faktanya, data-data bukti-buktinya, bukti hukumnya. Nah, setelah kita laksanakan kegiatan pemeriksaan, pendalaman, memang untuk TKP terkait dengan pelapor ini bukan di wilayah Kabupaten Boyolali, tapi di wilayah Kabupaten Semarang. Ya, tapi kita berkoordinasi dengan Polres Semarang terkait dengan bukti-bukti yang kita dapatkan, dan alhamdulillah data sudah kita dapat, termasuk bukti-bukti pendukung lainnya. Saya minta bantuan, besok kita sudah bisa dapat hasilnya seperti itu. Koordinasi dengan pihak penasihat hukumnya masih belum bisa diterima hari ini. Nanti rencananya hari ini dilanjutkan. Itu saat Korbannya pelapor, pelapornya Mas.
ya bersangkutan itu telah melakukan pelanggaran atau pelecehan tersebut. Kemudian itu dulu yang kita fokuskan. Setelah kita pemeriksaan itu kita dapat, kemungkinan nanti akan di backup dengan Propam Polda, dan selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Dan ini kan Pak Eko sementara dicopot, dinonaktifkan untuk jabatan Kasat Reskrimnya di PJ atau langsung ada pejabat? Oh, copot, ada pengganti, Langsung pengganti. Ada penggantinya. Di surat telegramnya ada. Saya belum sempat lihat surat telegramnya. Saya yakinkan tadi pagi juga Bapak Kapolda sudah doorstop di Polda. Beliau sudah menyampaikan. Mungkin singgah sebentar nanti di Polres baru kita lihat ada TR-nya. Yang jelas penggantinya kalau saya dengar itu dari mantan Kasat Banjarnegara ya, Banjarnegara, Kasat Serse Banjarnegara, seperti itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.